Angin puting beliung memporak-porandakan permukiman di Desa Labuan Permai, Kecamatan Weserdang, Mesuji, Senin siang. Rumah yang rusak umumnya bangunan papan dan beratap asbes. Atap rumah berterbangan terbawa angin. Sebagian rumah yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Warga mengaku berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri saat angin kencang datang. Angin puting beliung tersebut datang saat gerimis. Tiba-tiba aku tuh lagi ngangkatin baju, angin datang dari arah sana. Ini kenceng banget gitu. Ya lari-lari lah kita orang gitu. Posisi tadi di dalam rumah apa di Dalam rumah. Di dalam rumah, ya. Kan mendung tuh agak gerimis. Nah, habis itu kan keluar mengambil baju. Nah, angin dari sana. Ya udah nerjang dari sana ke sana. Ini perkiraan berapa rumah yang terdampak ini? Puluhan lah. Puluhan ya. Itu angin dari utara itu dia itu menerjang rumah ini mendadak dengan hujan rintik-rintik, dia itu menerjang puluhan rumah masyarakat yang ada di Labuan Permai ini, Pak. Jadi kita ini tidak mengira dan tidak tersangka ada angin seperti ini, Pak. Bahkan dia itu artinya itu merusak rumahnya masyarakat. Baru ini, Pak, sekitar puluhan rumah, Pak. Lebih dari 20 rumah yang rusak, 4 diantaranya rusak berat. Bencana tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga meminta pemerintah membantu biaya perbaikan rumah. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah 50% dari jumlah pegawai untuk 5 daerah. Hal itu menyusul meningkatnya angka pasien COVID-19 di Lampung dan diterapkannya PPKM level 3 di sejumlah daerah. Kelima daerah itu adalah Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Timur, Waikanan, dan Pesawaran. Kebijakan itu sudah sesuai instruksi Gubernur Lampung nomor 5 tahun 2022 dan berlaku mulai sejak Kamis 17 Februari 2022 lalu hingga levelnya menurun. Kebijakan Pemprov diklaim sesuai keputusan pemerintah pusat. Instruksi gubernur itu juga untuk mengatur kerja pemerintahan daerah, pihak esensial hingga non-esensial. Atas status PPKM kita untuk Kota Bandar Lampung, kita ada di level 3. Level 3 sesuai dengan Inmendagri, instruksi gubernur yang terakhir dan instruksi wali kota. Pada prinsipnya sama berlaku ketentuan di level 3. Dan level 3 memang bisa melakukan work from home-nya maksimal 50% atau yang di office-nya maksimal 75% ya, untuk yang sektor esensial dan yang sektor kritikal sekitar 50%. Pemerintah daerah yang masuk PPKM level 3 diminta mengikuti aturan dan segera membuat skema aturan bekerja dari rumah 50% pegawainya. Seluruh ASN juga diminta memeriksa kesehatannya secara berkala. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Lampung Barat Senin siang menaikkan kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis atau BIMTEK, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa ke status penyidikan. Pada kegiatan BIMTEK tersebut, masing-masing desa di Lampung Barat diwajibkan membayar 10 juta rupiah dari dana desa. Total dana BIMTEK itu pun mencapai 1,24 miliar rupiah. Dari audit Inspektorat Lampung Barat, ditemukan penyelewengan dana hingga 786 juta rupiah. BIMTEK digelar oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Lampung Barat pada 26 sampai 29 Mei 2021 lalu. Pada kasus itu, Kejaksaan mengaku telah memeriksa 40 saksi, namun Kejari belum mau menyebutkan nama-nama tersangka. Kejaksaan Negeri Lampung Barat telah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur KON atau desa se-Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 ke tahap penyidikan, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan hasil sebagai berikut. Kegiatan bimbingan teknik pelatihan peningkatan kapasitas aparatur KON se-Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 diselenggarakan oleh APDESI Kabupaten Lampung Barat yang bekerjasama dengan Lembaga Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan Daerah dan telah dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2021.
Kejaksaan menyatakan BIMTEK tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama bidang pemerintahan desa. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Di 880 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di Lampung Barat pada Rabu 23 Februari 2022 besok. Personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan instansi terkait. Hal itu terungkap saat apel pasukan pengamanan Pilkades serentak 2022 di lapangan Mapores Lampung Barat pada Senin pagi. Mereka akan disebar ke 60 desa dan 250 tempat pemungutan suara. Pembagian personil akan dilakukan dengan 3 pola, yakni pertama dibantu personil pelindungan masyarakat atau Linmas, kedua gabungan personil TNI dan Polri, serta pola ketiga dengan patroli dari Satuan Brigade Mobile atau Brimob. Dari mulai tahapan, dari mulai awal sampai akhir, ya termasuk kampanye dan hari H sampai dengan pelantikan. Dan tentunya tahapan-tahapan ini kita fokuskan pada saat kampanye sudah kita laksanakan, kemudian sekarang masa tenang, dan nanti pada saat pencoblosan itu ada TPS, ada 230 TPS yang kita amankan dengan pola pengamanan, ada ring 1, ring 2, ring 3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meminta Pilkades serentak berlangsung aman dan lancar. Para calon diminta menjaga suasana dan mendukungnya tetap kondusif dan damai. Hingga detik ini, situasi pelaksanaan Pilkades serentak dalam situasi yang sangat kondusif. Tentu ini semua tidak terlepas daripada kerjasama dari seluruh pihak. Dalam hal ini TNI dan juga Polri, ya. Dan juga yang paling penting adalah para kontestasi. Dalam hal ini para calon dan juga tim kemenangan dan juga tim sukses. Pengamanan oleh ratusan personel gabungan itu nantinya akan dimulai sejak persiapan pemilihan hingga pelantikan kepala desa terpilih. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.